yaitu informal home supply, seharusnya menjadi tujuan utama pelanggan, tetapi kenyataan berkata lain dalam beberapa bulan terakhir. Nah, volume penjualan kita menurun tajam, yaitu dampaknya sangat terasa. Stok barang menumpuk, kemudian pengeluaran meningkat, dan kita menghadapi ancaman besar terhadap margin keuntungan. Nah, jika kita tidak segera berpindah, posisi kita di pasar bisa terancam oleh para kompetitor. Nah, hari ini kita akan sama-sama ada di sini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu menemukan solusi. Setiap divisi akan memberikan pandangan dan bersama-sama untuk menyusun langkah strategis. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang ada di sini, yaitu yang pertama Bellatrix sebagai CEO kita yang memimpin diskusi kita, yaitu dengan saya sendiri Marcelo, manajer produksi yang memegang kendali atas kualitas dan output produk. Nah, bersama dengan Kartika adalah manajer keuangan yang memastikan kita tetap berjalan sehat secara finansial. Nah, ada juga Javier sebagai purchasing yang menjaga hubungan dengan vendor dan melancarkan pengadaan. Kemudian bersama dengan Feby, yaitu petugas sebagai manajer penjualan dan pemasaran. Nah, yang terakhir dari Tiara, yaitu dari IRD yang sang inovator yang siap membawa kita dalam ide segar. Nah, mari kita membuat pertemuan ini bermakna. Untuk itu, saya serahkan kepada pimpinan kita untuk memulai rapat kita pada saat ini. Ini kepada Ibu Bellatrix, kami persilakan. Terima kasih Marcelo atas pembukaannya. Rekan-rekan saya sekalian, kita sangat tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat serius. Masalah penurunan volume penjualan adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Mari kita mulai dengan mendengarkan laporan dari masing-masing divisi. Pertama dari divisi produksi, silakan laporannya. Terima kasih Bu Bellatrix. Nah, dengan hal ini kami telah mengevaluasi kualitas dan efisien dari produk ini. Nah, hasilnya ada beberapa produk yang tidak sesuai dengan preferensi pasar saat ini. Dampaknya membuat stok menumpuk di dalam gudang. Untuk itu, jika boleh, kami memberi saran untuk perlu meninjau kembali atas desain dari produk ini untuk diperhatikan agar kami bisa dapat membuat dengan tren yang baru. Ya, sangat masuk akal. Produk yang tidak laku di pasar itu harus kita evaluasi. Ketika dari keuangan, bagaimana dampaknya bagi perusahaan? Baik, laporan keuangan menunjukkan biaya operasional naik 10% dibandingkan kuartal sebelumnya, sedangkan pendapatan justru menurun. Jika situasi ini berlanjut, margin keuntungan kita bisa tertekan lebih dalam. Kita harus segera meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong penjualan. Baik, kita sudah mendengar dari sisi keuangan dan produksi. Feby dari divisi penjualan dan pemasaran. Tuh, ya. Bagaimana dampaknya? Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita masuk ke strategi, izinkan saya untuk menunjukkan data penjualan terbaru. Baik, bisa rekan-rekan lihat bahwa penjualan furniture informal mengalami penurunan bertahap dari 15 juta di bulan Mei menjadi 12 juta di bulan Oktober. Hal ini menunjukkan adanya tren negatif selama 6 bulan terakhir. Dan selanjutnya, kompetitor menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari 14 juta di bulan Mei menjadi 15,5 juta di bulan Oktober. Ini mengindikasikan bahwa kompetitor lebih berhasil menarik perhatian pasar. Dan kesimpulannya,
kasih. Javier dari bagian pengadaan, bagaimana apakah vendor kita memenuhi kompetitivitas harga? Jadi beberapa vendor memang mengalami kenaikan harga bahan baku yang pada akhirnya membuat harga jual produk kita ikut naik. Jadi mungkin kita perlu mengevaluasi ulang, negosiasi atau mencari solusi bahan baku alternatif. Baik, ada hal penting yang harus kita evaluasi. Tiara dari sisi produksi, pasti Anda sudah memiliki banyak ide yang benar. Benar Ibu, di sini riset kami telah menunjukkan bahwa tren natural lingkungan ini sedang naik daun dan ada beberapa konsumen juga lebih memilih bahan eco-friendly dan desain yang minimalis. Jika kita bisa mengeluarkan koleksi yang sesuai dengan tren ini, mungkin kita bisa menarik perhatian segmen baru dan sekaligus kita bisa memperkuat citra barang kita sendiri. Luar biasa, itu bisa menjadi salah satu peluang besar kita untuk mengeksplorasi. Jadi dari pembahasan tadi kita punya 3 fokus utama. Yang pertama adalah promosi digital. Yang kedua, efisiensi pengeluaran. Dan yang terakhir adalah produk baru yang inovatif. Tapi sebelumnya dari segi keuangan, ketika anggaran kita cukup untuk memenuhi ketiga ini, Baik, dengan mengurangi pos pengeluaran yang berkualitas, kita bisa mengalokasikan dana ke promosi digital dan pengembangan produk baru. Promosi digital ini harus menunjukkan koleksi produk kita. Jika digarap dengan baik, ini bisa menjadi game changer. Saya setuju dan saya akan segera memulai prototipe desain terbaru. baik rekan-rekan sekalian, berikut adalah rencana aksi kita. Feby dan Tiara, kalian kolaborasi untuk meluncurkan kampanye dan produk baru ini. Tika dan Javier, kalian fokus pada efisiensi biaya pengadaan dan pengalokasian anggaran. Marcelo, siapkan lini produksi untuk perubahan besar ini. Apakah ada masukan sebelum kita mulai? Baik, mari kita mulai bekerja. Baik, saya sangat bangga dengan ide-ide kalian. Perusahaan kita mengalami tantangan yang sangat besar, tapi saya yakin dengan rencana kita ini, kita bisa memulai perubahan. Ayo kita mulai perubahan dari sekarang.